Ya, shalom, rahayu. Wah, senang sekali ya bisa ketemu lagi nih dengan saya, Susu Kuda. Wah, udah lama sekali ya sepertinya ya. Saya nggak gitu aktif lagi di dunia per-YouTubean gubrak-gubrak jus-jus olala BB ini nih. Nah, memang benar ya. Kalau saya boleh kasih tahu dulu nih terutama bagi teman-teman yang sudah setia mengikuti channel saya selama ini yang saya mengadakan live dan sebagainya. Saya juga lihat banyak banget ya yang nanyain saya juga ya belakangan ini ya, wah kemana aja nih apa segala macam, ada kolom komentar. Di kolom komentar juga saya juga melihat beberapa pesan ya dari sahabat-sahabat yang puji Tuhan benar-benar masih setia untuk menunggu ya. Wah, itu benar-benar saya nggak habis pikir ya, soalnya benar ya, saya belakangan ini jujur aja ada sedikit kesibukan, tapi saya agak susah juga ya kalau mau jelasin kesibukan saya apa. Jadi saya cuma bisa bilang kesibukan Susu Kuda adalah, nah cuma sampai situ aja kali ya. Nah, tapi sekali lagi terima kasih ya teman-teman yang sudah menunggu ya. Tapi benar-benar saya nggak bercanda ya, bahwa belakangan ini memang sejak mendekati periode Natal 2021 kemarin. Oh ya, ngomong-ngomong selamat tahun baru ya kepada teman-teman semua ya. Sejak periode Natal 2021 kemarin tuh saya memang banyak sekali kendala di dunia nyata ya, yang sampai sekarang juga saya masih harus menanganinya. Tapi saya harus beradaptasi lah gitu ya. Saya kayaknya agak susah kalau misalnya mengadakan sesi live setiap hari ya, untuk menyisihkan waktu untuk duduk beberapa jam untuk khusus mengadakan live itu mungkin agak sulit. Jadi saya melihat kalau misalnya saya stop untuk dunia gubrak-gubrak ini, saya benar-benar nggak tega ya, sangat tidak tega sekali. Karena ya seperti yang saya bilang tadi ya, teman-teman juga banyak yang nungguin, banyak yang setia menantikan, banyak yang bahkan merindukan gitu ya. Dan selain itu juga kita tahu ya, bahwa kalau saya stop sekarang itu bukan ide yang sangat bagus, terutama kita sudah memasuki tahun 2022 ya, dan mendekati tahun 2024 ya. Ini makin penting saja untuk kita gubrak-gubrak. Nah, terutama karena pembahasan hari ini ya. Tapi sebelum kita ke pembahasan hari ini nih yang bikin bener-bener gregetan juga ya, makanya saya memutuskan untuk mengadakan video ini. Ya, saya mau bilang lagi tadi bahwa benar saya harus beradaptasi ya. Tadinya kan saya mengadakan live setiap hari, cuman saya akan mencoba format baru ya yang lebih fleksibel juga gitu ya. Jadi saya bisa menyesuaikan juga dengan situasi baru saya di dunia nyata, sehingga saya mencoba format baru, yaitu dengan video yang saya buat seperti ini gitu ya. Jadi bukan sesi live yang secara tradisional. Tuh saya akan lihat juga bagaimana respon dari teman-teman juga ya. Tapi kalau misalnya keadaan memungkinkan, ya mungkin saya bisa mengadakan sesi live lagi. Jadi ya teman-teman sudah terbiasa sesi live tersebut. Tapi kalau tidak ya sudah, kita bisa lanjutkan dengan format ini. Nanti saya akan lihat ya, semoga saja semuanya lancar. Nah, tapi tanpa berlama-lama ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa ya yang menonton, jangan lupa untuk segera klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar ya. Komentarnya sebanyak mungkin, nanti kita akan lanjutkan diskusi di kolom komentar ya abis video ini. Tapi itu ya. Tapi benar-benar topik pembahasan hari ini tuh benar-benar sesuatu yang bikin sangat gregetan ya, bikin saya pribadi tuh sangat tersinggung, marah, sedih, miris, benar-benar ini ya, gregetan juga ya. Pokoknya segala perasaan emosi negatif itu bercampur aduk, berkumpul menjadi satu ya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat ya di judul video kita hari ini, kita akan membahas mengenai fenomena yang baru saja terjadi ya. Bukan fenomena sih sebenarnya, tapi kejadian yang sangat menyayat hati ya, yaitu kalau judulnya adalah si Arab Fahmi Al-Katiri menghina pribumi dengan sebutan babi dan anjing ya. Itu sangat, aduh, ini saya menyebut judulnya aja, nanti saya nggak tahu apakah saya akan pakai judul ini, apa saya nanti akan revisi lagi apa gimana. Tapi itu kira-kira kejadiannya, dan itu benar-benar membuat saya geram sekali ya. Itu sangat perlakuan yang kalau saya boleh bilang dengan kata-kata ya, yaitu sangat biadab sekali ya, sangat biadab sekali ya. Karena seseorang ini ya, seorang yang ya beretnis Arab ini ya,
Dan juga yang bikin saya lebih miris lagi ya, orang ini itu kalau di depan namanya itu tertulis Habib gitu ya, Habib Fahmi Al-Katiri ya. Dan kalau setahu saya ya, saya bukannya mau menelaah terlalu banyak untuk hal-hal seperti ini ya, tentunya ya. Kita tidak boleh menafsirkan atau apa-apa, tapi setahu saya gelar yang tadi saya sebut di depan namanya itu kan hanya untuk orang-orang yang itu ya, maksudnya seperti kayak semacam pemuka agama dan sebagainya ya, yang harusnya memberikan contoh terbaik apa segala macam ya, mengedukasi umat dan masyarakat ya. Itu setahu saya ya. Tapi bisa keluar statement-statement yang sangat bikin miris ini dari figur tersebut, itu membuat saya sangat miris dan sedih. Nah, tapi kita akan lihat ya beritanya yang beredar apa mengenai ini, dan saya akan kasih tanggapan juga. Jadi ada artikelnya yang akan saya share juga untuk teman-teman mengenai itu. Ini saya lagi tes sistem baru juga ya, semoga semua lancar juga nih ya. Ini sistemnya mungkin teman-teman udah lihat ya, sistemnya mungkin nggak terlalu sama yang teman-teman biasa lihat ya di acara live saya dulu gitu. Tapi saya mudah-mudahan semuanya lancar. Tapi kita coba tukar ya ke layar yang ya, jadi ini adalah objek pembahasan kita, yaitu orang ini ya, yang seperti teman-teman lihat di situ adalah Habib Fahmi Al-Katiri. Dan kita bisa lihat ini penampakan dari orang tersebut ya, dan orang ini sangat ya, kalau saya bilang tindakannya itu sangat terkutuk sekali ya, karena terutama kita kan ini sangat berbau sara sekali ya, sangat bermuatan saranya sangat kental sekali. Dan kalau saya lihat apa yang disebutkan dia ini sangat bertentangan dengan segala macam norma-norma dan budaya di Indonesia ini gitu ya, di NKRI ini gitu. Saya sebagai orang Indonesia ya, saya sudah jelas-jelas saya ini orang yang berbahasa Indonesia dengan full ya, dan saya orang Indonesia, saya identifikasi sebagai orang Indonesia. Kalau saya di luar negeri orang tanya ya, saya mau nggak mau saya harus bilang saya orang Indonesia. Dan itu saya sangat tersinggung, marah, sedih, dan sangat gusar ya dengan apa yang dinyatakan oleh orang ini gitu ya. Apalagi bahasa-bahasa yang dilontarkan orang ini, dan itu hanya dua dari beberapa kata-kata kasar yang nanti saya akan kasih lihat ke teman-teman semua, yaitu kata-kata dua hewan yang tadi saya udah sebut juga di awal, yaitu babi dan anjing gitu ya. Mungkin kalau bagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air tertentu ya, kalau kita bilang babi dan anjing ini ya, itu merupakan mungkin dikaitkan dengan dua tipe kuliner. Tapi di sisi lain ya, secara lebih umumnya babi dan anjing ini adalah omelan atau cercaan yang umumnya dilontarkan di tanah air gitu loh. Kita kan tahu ya, kalau bagi teman-teman yang bisa berbahasa Inggris ya, kalau orang Amerika misalnya lagi berantem atau lagi berseteru, itu yang keluar kan kata-katanya ya, yang paling sering keluar kan ya, kalau saya boleh sebut singkatannya kan, pasti kan F gitu kan, F atau MF gitu ya, F atau MF itu kan yang paling sering. Nah, kalau di tanah air, kalau orang lagi marah-marah mencaci maki, itu yang paling sering keluar yaitu, kalau nggak B1 ya B2 ini gitu, babi anjing gitu. Dan semua kata-kata ini dipakai oleh orang ini. Nah, jadi coba kita lihat ya, ada apa sebenarnya. Nanti saya akan kasih lihat informasi-informasi ya. Ini mungkin teman-teman bisa lihat juga di sini ya. Nih, katanya yang pertama ini beritanya ya, dari makassar.terkini.id. Judulnya adalah Habib Fahmi Al-Katiri. Ini saya bilang tadi ya, dia adalah apa yang disebut Habib ya. Habib itu kan setahu saya ya orang yang pemuka agama seperti itu ya, yang harusnya dia memberikan contoh yang baik ya. Tapi ya ternyata ini sangat jauh sekali dari kebinekaan ya, Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar diinjak-injak ya oleh orang ini gitu ya, kalau kita bisa lihat. Nah, kita lihat ya, Habib Fahmi Al-Katiri, dulu kalian babi, kami yang ajarkan beragama. Gila nggak ya? Ini benar-benar statement yang sangat gila sekali ya. Coba kita lihat ya.
Pegiat media sosial Habib Fahmi Al-Katiri tampak emosi saat menanggapi sindiran seorang netizen pribumi yang menyebutnya sebagai dalam tanda kutip tamu di NKRI. Ia pun lantas menyebut warganet itu dengan sebutan babi. Waduh, luar biasa sekali ya ini ya, penuh dengan kebencian ya. Adapun foto tangkapan layar kicauan Habib Fahmi Al-Katiri menyebut netizen pribumi yang menyindirnya itu dengan sebutan babi viral usai diunggah pengguna Twitter tukang rosok underscore seperti dilihat pada Sabtu 8 Januari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu mempertanyakan mengapa akun media sosial Fahmi Al-Katiri dikunci. Netizen itu pun lantas meminta agar Habib Fahmi Al-Katiri siap-siap dijemput aparat kepolisian. Napa akun lu gembokan Fahmi Herbal? Siap-siap aja deh ada yang jemput, cuit netizen tukang rosok underscore. Melihat dari foto tangkapan layar itu, tampak awalnya seorang netizen bernama Dan Buyasa meminta Habib Fahmi Al-Katiri menjaga perilaku dan omongannya. Jaga perilaku dan mulut, kami pasti akan hargai siapapun. Terbukti sebagai tamu ratusan tahun sudah tinggal di tanah kita dan aman-aman saja, kata sang netizen. Ini ya ada screenshot ya. Ini nanti ada beberapa screenshot lagi yang saya kasih lihat. Ini ya, katanya jaga perilaku dan mulut segala macam tadi. Terus si orang ini, si Habib Fahmi Al-Katiri ini merespon gini, tamu. Nih, ya ini mungkin di artikel ada ya, nanti saya akan bacakan aja nih ya. Menanggapi pernyataan netizen itu, Fahmi Al-Katiri pun tampak emosi dan tak terima disebut tamu. Tamu, lo aja tinggal dalam hutan, gelantungan, ujar Fahmi Al-Katiri. Nah, ini ya, katanya ya, kami yang ajarkan kalian berpakaian, bercelana, beragama. Dulu kalian tuh babi, itu ada gambar tai, itu ada muka ketawa, itu ada gambar monyet ya. Ini perilaku yang sangat ini ya. Ini kalau misalnya ini perlakuan, kalau misalnya preman atau apa gitu, kalau kita lihat respon perlakuan seperti ini yang kita bayangkan tuh apa ya? Kita bayangkan pasti kan preman, bandit gitu ya, orang-orang yang sangat ini ya, tidak mempunyai kesopan santun gitu ya, yang sangat barbar gitu ya. Ini sangat ini bukan ini orang ini mengetik atau mengepost dalam, saya nggak tahu ya orang ini apa ya warga negara Indonesia apa bagaimana statusnya, saya nggak tahu ya. Tapi sama sekali yang orang ini tulis ini ya sama sekali sangat berlawanan dengan apa yang saya tahu sebagai di Indonesia gitu ya, mencerminkan Indonesia itu sama sekali berlawanan dari itu gitu ya. Ini sangat sadis sekali ya gitu ya. Jadi katanya seperti itu ya, dia mengklaim bahwa netizen pribumi itu adalah babi dan dirinya lah yang mengajarkan dia berpakaian, bercelana dan beragama. Ini kan ini statement-statement sara ini sangat berbahaya. Dan ini baru satu ya, terus ada lagi beritanya nih ya, akun Fahmi Al-Katiri, hei anjing katanya, gak ada kami, kau masih tinggal dalam gua. Ini sangat apa ya, ini pernyataan yang sangat jauh, bukannya ini bukan apa esensi Indonesia itu sama sekali setitik seiota pun budaya Indonesia sopan santun yang kita kenal tuh ini nggak ada gitu. Ini sesuatu yang ya kalau saya boleh sebut sesuatu yang asing sekali gitu ya. Saya nggak tahu planet mana ini dari planet mana gitu, budaya planet mana gitu ya. Ini coba teman-teman lihat deh perkataannya gitu ya, hei anjing katanya, gila nggak ini? Ini apa gitu ya? Coba kita lihat lagi ya. Ini melengkapi informasi yang tadi ya. Kicauan pegiat media sosial Fahmi Al-Katiri menuai sorotan warganet lantaran narasi cuitannya yang dinilai tak pantas dan diduga menyindir pribumi. Adapun foto tangkapan layar kicauan Fahmi Al-Katiri dengan nama akun Fahmi Herbal itu viral usai diunggah pengguna Twitter Rismaya underscore seperti dilihat pada Sabtu 8 Januari 2022. Ini lain lagi nih ya. Dalam narasi cuitannya, netizen tersebut menilai narasi kicauan akun Fahmi Al-Katiri itu sadis ya. Ini bener-bener, ini saya menyampaikan ini aja darah saya itu ya sangat naik ke kepala ya, bener-bener ini bikin saya
sangat kesal sekali ya, sangat marah bahkan. Ia pun lantas melaporkan hal itu ke Divisi Humas Polri dan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Katanya miris dan sadis. Ya benar ya, itu yang saya rasakan gitu ya. Dan saya percaya saya bukan sendirian ya merasakan ini. Bagaimana ini Pak Div Humas Polri Listio Sigit P, cuit netizen Rismaya underscore. Dilihat dari foto tangkapan layar itu, tampak akun Fahmi Al-Katiri tersebut mengaku ganteng. Ia pun lantas menyinggung pihak yang disebutnya dengan istilah Cina Fangke. Coba ini Cina lagi gitu ya, Cina lagi gitu yang di apa, pokoknya orang-orang kayak begini nih, orang-orang kayak si Habib Fahmi Al-Katiri ini ya, lihat baik-baik ya, apa, saya mau sebut kata-kata lain tapi saya sebut aja muka ya, mukanya ini ya, saya mau sebut kata-kata lain, saya mau sebut congor ya, cuman saya tahan diri tadi ya. Selalu sempetnya aja gitu ya nyerang apa, double minoritas gitu ya, biarpun dia udah nyentil apa orang-orang Indonesia secara keseluruhan ya, orang pribumi, tetap aja dia belok mau nyentil. Nggak tahu kenapa ya orang-orang ini otaknya tuh apa isinya gitu ya, semua apa sampah semua gitu ya kayaknya ya. Ganteng kan gue katanya, nggak pesek kayak lo, sesak nafas makanya belajar cari bapak yang bener. Masa Cina Fangke berak di kebon jadi bapak lo, tulis akun Fahmi Al-Katiri. Gila ya, ini saya bacanya aja tuh kayaknya mulut saya tuh jadi kotor banget gitu ya. Ini gila ya ini orang ya. Aduh, tapi nanti saya akan tanggapi lebih jauh ya. Nih ya, katanya ya. Aduh. Tuh ya, terus dia bilang lagi, hai anjing, nggak ada kami, kau masih tinggal dalam gua. Ngerti anjing, katanya. Gila nggak ya? Selain itu, dalam tangkapan layar tersebut juga terlihat kicauan Fahmi yang tampak emosi lantaran disebut dalam tanda kutip tamu oleh warganet lainnya. Tamu, lo aja tinggal dalam hutan, gelantungan, ujar Fahmi Al-Katiri. Lantaran ya ini yang tadi saya udah bacain. Tapi ini gila banget ya teman-teman ya. Ini dia kan mengetik ya, dia mengetik di Twitter ya, itu kata-kata yang secara langsung adalah manifestasi dari apa yang berada di saya nggak tahu di dalam kepala dia tuh otak atau apa, atau kotoran apa saya nggak tahu ya, apa kotoran kuda apa saya nggak tahu, tapi apapun yang di dalam batok kelapa dia ini ya, batok kelapa besar bulat ini ya, itu menyalurkan melalui ya apa, sistem-sistem syaraf gitu ya, terus langsung ke jari-jari dia yang mungkin ya bau kotoran juga ya. Lalu dia mengetik itu kan apa yang berada di pikiran dia. Jadi kita bisa bayangkan di pikiran dia tuh penuh dengan hal-hal kayak gitu ya, penuh dengan hal-hal seperti apa, anjing lah, babi lah, terus apa, kalian monyet bergelantungan lah, terus apa, Cina Fangke lah gitu. Itu hal-hal kayak gitu tuh yang ada di pikiran dia gitu ya. Dan saya bingung juga ya teman-teman semua ya, saya sangat sedih sekali karena kenapa belakangan ini ya orang-orang kayak begini ya, apa pernyataan-pernyataan sara kayak begini tuh tiba-tiba sangat marak gitu ya, sangat marak. Dan orang-orang kayak gini tuh perlu dikasih pelajaran kalau menurut saya ya, karena ini benar-benar sangat kurang ajar sekali. Dan begitu dia bilang Cina Fangke itu, saya jadi inget sama figur ini, mungkin teman-teman ingat ya, sama Syarifah, Olva, Buevar, Alhamid. Ini ya, teman-teman ingat ya, yang disebut oleh Putri Papua ya. Putri Papua ini, dia ini saya coba cari artikelnya aja ya, supaya apa jelas ya. Nah ini ya, diduga rasis ya ke orang China ya, dimana dia mengeluarkan statement-statement yang sangat rasis dan berbau sara terhadap orang yang etnis China ya. Saya nggak tahu dia targetnya ke warga negara China atau etnis Chinese WNI apa bagaimana, saya nggak tahu, tapi yang jelas dia mengeluarkan statement-statement yang sangat sara ya. Nih orang-orang Cina semua nih katanya, mereka takut sama kita. Terus setahu saya dia juga dia bilang padahal mereka yang bawa penyakit ke Indonesia, hei Cina, hongi ho, dia dengan sangat rasisnya ya, mencemooh cara-cara bicara bahasa Mandarin ya, bahasa Chinese ya, itu sangat jelek sekali kelakuan dia ini ya. Jadi walaupun ya dia orang ini adalah putri Papua katanya ya, putri kecantikan atau apa gitu ya dari Papua,
Namun ya dia adalah orang keturunan dari, nih seperti di Wikipedia-nya bilang ya, dia lahir di kabupaten atau daerah Kaimana, dan ayahnya dia tuh adalah orang Arab Hadrami keturunan Ba'alawi Sada ya, klan atau suku Ba'alawi Sada, yang bernama Salim Al-Hamid, itu ya ayahnya dia ya, dan katanya ibunya adalah Aki Mariam Buebar katanya gitu ya. Dan jadi perlakuan rasis-rasis dari orang-orang ini ya, saya nggak mau ya bukan, saya bukannya mau menyudutkan apa background mereka gitu ya, backgroundnya orang ini dan orang ini apa gimana ya, tapi kita bisa lihat kok ada pola gitu ya, ada pola yang menyedihkan gitu ya, bahwa statement-statement sara rasis itu kenapa mulai menyebar luas gitu ya. Ini kan sangat sesuatu yang sangat berbahaya dan menurut saya harus segera di stop gitu ya. Jadi saya membuat video ini ya selain untuk meng-highlight betapa kurang ajarnya tindakan-tindakan ini, tapi juga ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan ya. Ini adalah racun yang mereka tabur untuk mengkeruhkan suasana kebinekaan dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan ini, hal-hal ini sangat tidak boleh untuk dinormalisasi ya, sangat tidak boleh untuk dinormalisasi. Ini sangat tidak normal dan ini merupakan sesuatu yang sangat itu ya, sangat buruk sekali. Ini sekarang saya akan coba kasih lihat hal lain. Sayang sekali saya nggak bisa kasih lihat ya, karena ada apa itu ya, cuitan-cuitan dari orang ini gitu ya, yang lebih banyak lagi sebenarnya, tapi sepertinya saya nggak bisa display ya. Harusnya saya tes dulu lebih ekstensif, tapi saya pikir udah bisa ya, tapi ternyata tidak bisa ini. Ya sayang sekali, tapi ya itu ya, intinya seperti itu ya. Tapi saya rasa udah cukup ya kita melihat dari dua ini aja. Soalnya ada beberapa cuitan-cuitan yang saya lihat sangat ini ya, sangat menyedihkan juga. Menyudutkan sekali ya. Tapi hampir sama sih ya. Kayaknya tadi juga udah hampir semua sih, kayak yang ini nih, yang dia bilang ganteng kan gue katanya. Terus nggak pesek kayak lo katanya, sesak nafas segala macam, makanya cari bapak yang benar, masa Cina fangke berak di kebun jadi bapak lo katanya. Terus tamu, lo aja tinggal dalam hutan gelantungan, kami ajarkan kalian berpakaian, bercelana, beragama, dulu kalian tuh babi, itu ada gambar kotoran ya. Terus hai anjing, nggak ada kami, kok masih tinggal dalam gua, ngerti anjing katanya gitu. Jadi sangat kasar sekali ya ucapan orang ini ya. Dan ini mengingatkan saya, selain si Syarifah Ulfah Bevar Hamid ini ya, yang mengucapkan ucapan-ucapan yang sangat tidak terpuji ya, sangat rasis kepada orang-orang etnis dan berkebangsaan Chinese ya. Saya juga ingat ini ya, mungkin teman-teman ingat juga ya video ini yang dari akunnya Permadi Aktivis 2, di mana ditunjukkan para ya orang-orang ya, orang anak-anak muda ini ya, yang berpakaian gamis dan topi putih ini ya, yang terlihat di sini mencium kakinya ini ya, mencium kakinya Habib Smith ya, Habib Bahar Smith, yang namanya juga lagi rame tuh ya, kita bisa lihat ya. Saya jadi ingat ini gitu ya, tuh yang dimana captionnya dari Permadi Aktivis atau Abu Janda, katanya waktu zaman Belanda ada pribumi yang rela jadi anjing Belanda. Setelah 76 tahun merdeka masih ada pribumi mental inlander budak belian yang cium kaki bangsa pendatang, miris anak-anak dibiarinin cium kaki sampah peradaban, orang tuanya goblok katanya. Ini peringatan keras dari Permadi Aktivis 2 ya. Dan ternyata ya begitu ya, statement-statement sara dan rasis ini malah menyebar dengan sangat bebas ya. Saya lihat ya, ini saya rasa orang-orang kayak begini nih sangat harus sangat harus ditindak ya. Dan selain ini saya juga ingat ya, ngomong-ngomong soal Habib Bahar Smith ya, ini kan kita baru ingat ya, dia tidak segan-segan untuk bilang ya, menyebut langsung kepada Pak Bapak Kasat kita ya, Pak Jenderal Dudung Abdurrahman,
yang dia sebut sembah pohon itu ya, yang baru ini cukup ramai juga ya, yang katanya dia menyebut Jenderal Dudung masih sembah pohon jika ulama dari Arab tidak datang ke Indonesia ya. Jadi statement-statement seperti yang dilontarkan oleh Habib Bahar Smith, Habib Fahmi Al-Katiri ya, dan juga si Syarifah Olfa Buefar Al-Hamid, ini statement-statement yang sangat-sangat amat berbahaya sekali ini ya, yang saya bilang tadi ya, ini sangat berbahaya sekali, terutama menuju ke 2024. Masa depan bangsa kita ini dipertaruhkan gitu ya, dan ini sangat tidak boleh dinormalisasikan ya, sangat tidak boleh dinormalisasi. Ini sangat sesuatu yang harus segera dicegah ya. Dan saya harap berita-berita ini tidak hilang ya habis ini ya, ketiga berita yang saya sebutkan ini ya, terutama ya, bukan terutama ya, semuanya sangat berbahaya. Entah si Syarifah Olfah Buefar Al-Hamid, entah apa yang disebut oleh Habib Bahar Smith, dan juga apa yang disebut oleh Habib Fahmi Al-Katiri ini, saya harapkan ini tidak hilang ya, tidak hilang, dan benar-benar pemerintah serius ya untuk menindak mereka semua ya, agar memberikan efek jerak dan memberikan pesan juga bahwa ini sesuatu yang bukan sesuatu yang normal, dan ini adalah sesuatu yang tidak ada tempat sejengkal pun, seiota pun tempat untuk kelakuan yang kayak begini-begini ini di bumi negara kesatuan Republik Indonesia di bawah payung Pancasila. Tidak ada tempat untuk yang begini-begini ini. Itu yang harus, pesan yang harus kita harus kita berdirikan sekarang, karena kalau ini berlanjut terus, ini saya sangat sedih sekali jika Indonesia dirubah paradigmanya menjadi yang aneh-aneh begini gitu ya. Bahkan yang ini ya, yang kemarin ada orang pria Arab ini ya, yang dia membunuh istri sirinya ya, kawin kontrak itu ya, yang di Cianjur, yang dia lempar atau cokokin air keras itu ya, yang sampai mati. Itu juga beritanya udah mulai hilang ya. Kita juga nggak tahu bagaimana ya kelanjutannya dari itu. Kalau nggak salah ini minggu lalu ada beritanya ya, katanya WNA penyiram air keras ke istrinya di Cianjur segera disidangkan. Iya, istri siri ya sebenarnya, tapi ini diperhalus katanya istri ke istrinya, padahal ya ini yang fenomena kawin kontrak itu ya di Cianjur ya, heboh pria Arab bunuh istri sirinya itu ya. Itu semoga kita juga bisa lihat keadilan ditegakkan juga. Nah ini ya demi keluarga wanita Indonesia itu ya, wanita Cianjur itu ya, pantas lah untuk mendapatkan suatu closure ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya closure ya. Bahasa Koreanya maksud saya ya, closure itu harus ini juga ya gitu. Mereka pantas lah paling tidak mendapatkan itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman semua ya. Ini saya tadinya berharap bisa mulai aktif lagi ya dengan berita-berita yang lebih asik gitu ya, tapi ternyata nggak bisa ya. Ternyata kita harus dengan sesuatu yang menyakitkan ya, dan itu juga akhirnya yang menyebabkan saya untuk membuat video ini juga. Tadinya kemarin pengen juga, tapi saya pikir nanti dulu lah gitu ya. Akhirnya waktunya nggak pas lagi dan sebagainya, dan beritanya juga kemarin nggak menyentuh saya sampai seperti ini ya, nggak menyentuh saya sesignifikan ini gitu. Jadi ya bagaimana menurut teman-teman ya mengenai hal ini ya. Jika teman-teman ada tanggapan, tambahan, atau pendapat lagi ya mengenai apa tindakan yang sangat tidak terpuji ini ya oleh Habib Fahmi Al-Katiri ini ya, yang melontarkan kata-kata sangat kasar dan sangat berbau sara ya. Bukan masalah kata-kata kasarnya ya, kalau kata-kata kasar sih ya itu lain hal ya, itu juga tidak baik. Tapi ini yang terutama mengenai sara ini ya, mengenai sara, rasisme, dan juga sangat merendahkan orang-orang Indonesia yang pribumi ya. Ya bukannya ini aja ya, saya baru mau bilang tadi dia juga nyentil nyentil China juga kan, dia bilang Cina Fangke apa segala ya, entah keturunan apapun ya, orang ini sudah melecehkan sekali ya orang-orang Indonesia gitu ya, entah orang Chinese ya, entah orang pribumi gitu ya, semuanya dihajar sama dia gitu tanpa pengecuali gitu, dihajar sama dia. Jadi ini adalah sesuatu yang saya rasa
jangan sampai terulang lagi dan orang-orang seperti ini harus mendapatkan efek jera ya. Itu sih dari saya ya untuk kesempatan kali ini. Jika teman-teman semua ada pendapat atau tambahan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi kita bisa melanjutkan diskusi kita di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua. Ini adalah berita yang sangat menyedihkan dan tidak patut untuk ditiru ya. Ini sangat tidak baik. Oke, mungkin itu saja. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya dan di berita-berita lain yang lebih gubrak-gubrak lagi ya. Oke, itu saja. Terima kasih.